Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu awrithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Aba dan umahat, adik-adik yang salih dan salihah, siswa dan siswi Al-Wildan Islamic School yang semoga Allah muliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat ditundanya ajal kita hingga hari ini. Nikmat bisa belajar ilmu agama dengan mudah dan dalam kondisi aman. Di saat mungkin di sebagian negara mereka sudah tidak bisa belajar agama karena kondisi perang atau kondisi yang lainnya. Akhirati rahimakallah, aba dan umahat yang semoga Allah jaga dari segala bahaya. Penting sekali ya buat kita bermuhasabah diri atau mengoreksi diri terlebih menjelang puasa Ramadan. Muhasabah artinya melihat pada amalan yang telah kita lakukan ya di bulan-bulan sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, ya, di hari-hari sebelumnya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang mulia. Ya. Kita perlu mengoreksi kesalahan-kesalahan ya, agar kita bisa ganti ya, kekurangan-kekurangan itu di hari-hari berikutnya, khususnya di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, izinkan ana untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Ahadithul Akhlaq ya, karya Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr ya, yang pada waktu itu kita sudah sampai di kaidah yang kelima ya, pada bab qawaidu fi tazkiyatin nafsi ya, bab tentang tutorial cara membersihkan noda-noda hati. Jika baju saja perlu kita laundry, badan perlu untuk mandi, motor perlu dan mobil perlu masuk showroom ya, ini showroom. Karwes ya, cuci mobil dan lain sebagainya. Maka hati yang senantiasa kita pakai setiap hari, jiwa yang senantiasa melekat pada tubuh kita pun perlu kiranya untuk kita bersihkan agar siap menghadapi puasa Ramadan ya. Di pertemuan berikutnya kita sudah bahas 5 poin ya, atau 5 elemen penting yang bisa membersihkan jiwa. Yang pertama tentunya waktu itu pertajam ilmu tauhid. Ya. Anna tauhidu aslun ma tazku bihin nufus. Ya. Pertajam tauhid, rukun iman. Ya. Kemudian yang kedua kita sebutkan anna du'a miftahu zakatin nufus. Perbanyak doa dengan betul-betul menghadirkan kerendahan jiwa, menghadirkan rasa butuh kepada Allah. Kemudian yang ketiga kita juga pernah sebutkan annal Qur'anal Karim. Perbanyak membaca, mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang keempat, ittihadul uswati wal qudwah. Anjuran untuk mengambil teladan dan contoh dalam beramal soleh. Tentunya kepada Rasulullah SAW. Dan yang kelima, anna haqiqata tazkiyah takhliyatun nafsi awalannya. Kita kosongkan diri kita dari segala kemaksiatan, lalu kita isi dengan amal-amal soleh. Hari ini kita akan bahas secara singkat 5 kaidah berikutnya ya. Kata Syekh, al-qaidatus sadisatu, kaidah yang keenam atau bahan ya, penyuci jiwa yang keenam adalah ighlaqul manafidh allati tukhrijul insana anit tazkiyah. Ya. Menutup jendela-jendela atau pintu-pintu yang dapat mengeluarkan manusia dari proses pensucian jiwa, dari proses bertobat, dari proses untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu.
wa tub'iduhu 'anil fadhilati wa tuqi'uhu fir radhilah. Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam keburukan, kebinasaan. Fayahtajul abdu hajatan massah ila ighlaqil manafid allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Maka perlu seorang hamba itu bersungguh-sungguh untuk menutup, betul-betul ditutup jendela-jendela yang dapat mengotori jiwanya. Wa qad duriba lana fi sunnati mathalun, dan Allah telah memberikan permisalan, Nabi telah menggambarkan dalam sunnahnya, yubayyinu khuturata wulujil abdi fima yudayyi'u alaihi dinah. Menjelaskan tentang bahayanya sesuatu kalau sudah masuk ke dalam hati ini. Hal-hal yang tidak diinginkan kalau sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan menghancurkan agamanya, akan menyia-nyiakan ilmunya. Apa permisalan yang Nabi buat ya? Semoga kalau ana salah menerjemahkan hadis, ada yang mau mengkoreksi. Fafil hadithi qal, di dalam hadis disebutkan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah membuat permisalan jalan yang lurus. Ana susah menggambarkan, ana agak mundur. Allah membuat permisalan jalan yang lurus, kayak jalan tol. Wa ala janbatai sirat suran. Dan di samping jalan yang lurus itu ada dua dinding. Kayak jalan tol kan lurus, sampingnya ada dua dinding. Fihim abwabun mufattahah. Kita nggak sebut pintu mungkin ya pintu. Dan di samping dinding itu misalnya ini dinding. Nah maka di dinding-dindingnya itu ada pintu-pintu yang terbuka. Ada jendela-jendela yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhat. Dan di dalam pintu itu, misalnya ini dinding, ini jalan lurus, ini dinding kan ada pintunya. Pintu 1, pintu 2. Di depan pintu itu ada bukan selambu, sutur penghalang. Ada kelambu yang halus. Kita tahu kelambu halus, tinggal dibuka kelihatan dalamnya. Bahkan dari jauh kadang sudah kelihatan kelambu itu. Wa ala babis sirat da'in yakul, dan misalnya ini jalan misalnya di sebentar, afwan. Misalnya kita mau mulai jalan dari sini, maka di depan sini, sebelum kita lanjut ke depan, di depan sini ada penyeru. Sebelum kita mulai perjalanan ada penyeru. Apa pesannya? Udhulus sirata jami'an. Masuklah kalian ke dalam jalan yang lurus, terus semuanya. Nggak usah belok-belok. Wala tata'arraju, jangan kalian toleh kanan kiri. Pokoknya pesan dari awal, dari start nih. Jadi di setar itu ada dai yang memberikan pesan. Masuklah kalian terus lurus, jangan toleh kanan, toleh kiri. Wadain yad'u min fawqis sirat. Dan ada penyeru. Dain yad'u min fawqis sirat, di atas jalan atau di atas kepala kita mungkin bahasanya. Di atas kita ketika mau setar ketika mau lari. Fa'idha arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, kalau kita mau membuka tirai tadi, maka penyeru di atas kepala kita ini atau di atas jalan itu mengatakan, waihaka la taftah. Jangan kau buka Jangan kau buka. Celaka engkau. Fa innaka in taftahu talijhu. Kalau kita masuk ke dalamnya, kita bisa celaka. Wasirat huwal Islam. Kata Nabi, jalan yang lurus itu adalah Islam. Wasauran, dan dinding di kanan, wasuran, dan dinding kanan dan kiri itu adalah, apa kita terjemahkan hududullah, batasan-batasan Allah, perintah-perintah Allah yang jangan kita tinggalkan. Larangan-larangan Allah yang jangan kita tabrak. Itu ibaratnya di dua dinding tadi. Wal abwabu mufattahah,
dan pintu-pintu yang terbuka di samping tol tadi, di samping jalan yang lurus tadi adalah maharimillah, hal-hal yang Allah haramkan. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat, dan penyeru yang ada di depan jembatan, di depan jalan sebelum kita setar, ya, itu adalah Al-Quran. Al-Quran berpesan, terus lurus, maju, jangan belok kanan kiri, ya. Jangan ditoleh pintu kemaksiatan, jangan dibuka. Makanya digambarkan pakai tirai. Tirai itu kan dibuka dikit, masuk gitu sudah. Ya. Kalau pintu mungkin masih harus buka, harus pakai kunci. Ini tirai, digambarkan tirai halus. Ya. Karena udah kelihatan. Kalau kita maksain diri masuk, masuk sudah. Ya. Wada'i ala fawqis sirat, ya. Dan penyeru yang senantiasa berada di atas jalan, ya. Wa'idullah fi qalbi kulli muslim, adalah peringatan Allah yang sudah masuk ke dalam hati kita. Maka perintah Al-Quran terus, tapi perlu juga ya kita memahami Al-Quran agar ketika kita mau belok, hati kita menasehati, ilmu kita menasehati, jangan. Kan ente udah belajar, itu nggak boleh ya. Kan ente udah ngaji kemarin. Adik-adik sudah diajarin, abah dan ummahat sudah mendengar taklim ya. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Fayan bagi alal abdi an yakuna akilan kayyisan, kata Syekh. Maka sebagai seorang hamba, kita harus menjadi hamba yang berakal, hamba yang cerdas. Dengan cara apa? Bagaimana hamba yang cerdas itu? Fayas'alallaha azza wa jalla sabr wan najah. Minta sama Allah agar Allah kasih kesabaran dalam menjalankan ketaatan, agar Allah kasih kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan, beramal soleh, ya. Tawakal terhadap takdir, ya. Menerima terhadap takdir, ridha, ikhlas, ya. Wan najah, dan kita berdoa memohon, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ay yaj'alana minal mu'minina haqqa, ya. Allahumma inna nas'alukal jannah, kita memohon agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah, sukses dunia akhirat, meninggal dalam kondisi mukmin yang sejati. Itu kaidah yang ke-6. Ya. Jadi kita berusaha tutup yang kira-kira dapat membawa kita, menggiring kita ke dalam pintu kemaksiatan. Al-qaidatus sabi'atu, kaidah yang ke-7, ya, atau bahan yang ke-7 agar hati kita bisa bersih dan semakin bersih. Tadzakurul maut, mengingat kematian. Wa liqa'illahi azza wa jal, dan mengingat pertemuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afwan, alarm bunyi, ana izin matikan sebentar. Kita lanjut jamaah, barakallahu fikum. Yang ke-7, perbanyak mengingat mati dan mengingat bahwa ada hari pertemuan bersama Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, takutlah kalian kepada Allah, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Waspadalah terhadap hukuman Allah, ya. Dengan cara apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita, ya. Maka pesannya apa? Hendaklah setiap jiwa merenungkan apa yang telah dilakukannya. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Tabungan apa yang sudah bisa dibawa menghadapi kehidupan setelah di dunia. Wattaqullah, dan kembali Allah pesankan, bertakwalah kepada Allah, perbaiki takwa kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun berpesan dalam salah satu hadisnya, akthiru dzikra hadhimil hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan.
Apa itu pemutus nikmat? Ya'nil maut. Yaitu kematian. Akhrajah Ibnu Majah. Kata Syekh, wal mautu huwal faisalu baina hadhihi dar wa daril qarar. Kematian adalah pemisah antara negeri ini, negeri yang kita cintai ini, dengan negeri yang abadi, negeri yang sebagian orang tidak menginginkannya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk ke dimensi negeri itu. Wal fasil baina waqtil amali wal jazai alaih. Dan pemisah ya, antara waktu beramal, entah amal soleh dan amal tidak soleh, dan waktu pembalasan. Wa huwal haddul farik, sama pembatas baina taqdim zat, ya, antara waktu terus mencari bekal, tempat mencari bekal, wa mulaqati jazai, dan tempat mendapatkan balasan. Fala majala ba'dahu lit-taubati wal istighfar, maka tidak ada lagi kesempatan, waktu untuk bertaubat dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa, ya. Wala majala ba'dahu lil istiksar minal hasanat, ya, dan udah nggak ada kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Di akhirat nanti sudah nggak ada sholat, nggak ada zakat, nggak ada puasa Ramadan, nggak ada haji, nggak ada umroh. Yang ada hanya zikir. Udah nggak ada lagi berbakti sama orang tua. Khalas. Ya. Ghaliqatil abwab. Sudah ditutup pintu-pintu kebaikannya. Makanya penulis membawakan sebuah ayat. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan taubat sudah Allah tutup, ya. Sudah nggak ada lagi taubat diperuntukkan buat orang-orang yang terus senantiasa melanjutkan kemaksiatannya, terus menerus bermaksiat. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sampai tatkala mereka sakaratul maut, ya. Kita tahu sakaratul maut dan sebagian kita lihat bagaimana orang ketika sakaratul maut, ya. Lalu dia mengucapkan, sesungguhnya sekarang saya bertaubat. Saya menyesal, saya ingin kembali kepada Allah. Dan itu pernah diucapkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tenggelam, ya, sudah tidak ada lagi yang bisa menolong Tuhan Fir'aun, ya, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Sudah di dalam lautan, sudah kelebek-kelebek, ya, dia mengucapkan amantu. Di surat Yunus kalau tidak salah ayat 90. Saya beriman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa, Harun, dan saya termasuk orang yang berserah diri. Seorang yang muslim. Itu Fir'aun. Apakah Allah terima? Tidak. Al-anu qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah tolak tobatnya. Apalagi saiki, kata orang Jawa. Kau baru sekarang kau bertobat. Sedangkan sebelumnya kau termasuk orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Makanya Allah menegur kita. Tidak ada taubat buat orang-orang yang bertaubatnya di waktu sakaratul maut. Thumma huwa mudriku kullan nas la mahalata. Kematian itu akan menjumpai setiap jiwa. Ana dan pemirsa, ana dan abu dan ummu sekalian. Ana dan adik-adik, semua kita bakal kebagian waktu itu. Ya. Bakal dijemput oleh malaikat maut. Ya. Walaupun hujan, walaupun sedang panas, musim apapun tidak pengaruh. Kalau sudah waktunya, la mahalata. Wa mulakihim bila raib. Nggak ada keraguan sama sekali. Semua orang sepakat, apapun agamanya, bahwa kematian akan menghampiri kita. Makanya penulis membawakan sebuah ayat untuk mengingatkan kita. Ya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulakikum. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kita itu lari darinya. Kita nggak pengen mati. Di dunia masih enak, ya. Kadang sebagian kita makan tiap hari enak, ya, nggak pernah susah, ya. Fa innahu mulakikum. Kematian itu akan menemui kita, akan menemui kalian, ya.
Tidak ada tempat berlari dari kematian. Dia pasti datang kepada kita saat ajal sudah tiba. Ya. Saat catatan takdir ya, yang Allah tetapkan untuk kita telah tiba waktunya. Kemudian Syekh menambahkan satu ayat lagi yang ini ingin memantapkan kita ya, yang sedang berleha-leha menjalani kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Ya. Di mana saja kalian berada, dimanapun ana dan antum tinggal, ya, bersembunyi ya, dari kematian, kematian akan datang menjemput kita. Kalaupun kita berada dalam benteng-benteng yang kokoh. Ya. Walaupun kalian berada di dalam benteng-benteng pertahanan yang kokoh, jauh dari peperangan, jauh dari pertempuran, ya. Jauh dari orang-orang jahat, tetap kematian akan menghampiri setiap jiwa. Maka fafi dzikril abdi lil mauti manfaatun azimah. Ketika seorang hamba mengingat kematian itu ada manfaat yang besar. Fabidzalika tastayqidhu alqulub alghafilah. Hati-hati yang lalai akan bangun. Wa tahyal qulubul mayyitah. Hati-hati yang mati akan hidup kembali. Wa yuhsinu iqbalal abdi 'ala Allah, dan akan memudahkan seorang hamba menerima perintah-perintah Allah. Wa tazulul ghaflah wal i'rad an ta'atillah, dan harapannya hilangnya kelalaian dari jiwa setiap hamba ya, karena mengingat kematian. Wal i'radu an ta'atillah, ya, hilangnya rasa ingin berpaling dari ketaatan kepada Allah. Makanya qala Sa'id ibn Jubair, ya, kata seorang tabi'in, Sa'id ibn Jubair, "Lau faraka dzikrul mauti qalbi, khasyitu ayyubsada alayya qalbi." Ya. Saya tuh kadang takut kalau hati saya sampai berpisah dari mengingat kematian, saya takut hati saya akan ikut rusak. Ya. Maka ini peringatan buat kita yang ingin senantiasa hatinya bersih, ya, bukan berarti tidak akan pernah kotor, pasti kotor. Ya, maka perbanyak ingat kematian. Wala yazalul abdu bi khairi makana nadhiran li mauqi'ihi baina yadayillah. Kata Syekh, dan ketika seorang hamba senantiasa mengingat kondisi dia, memikirkan bagaimana kondisinya di hadapan Allah nanti, dia akan senantiasa dalam kebaikan. Karena dia akan senantiasa berpikir ya, tentang apa? Yaumal qiyamati ba'da mamatihi. Ya. Bagaimana kondisi saya di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Bagaimana perjalanan saya setelah kematian kalau saya banyak bermaksiat? Ya. Kalau saya banyak menggunakan titipan Allah ini untuk menentang ajaran Allah, untuk menentang ajaran Rasulullah, untuk mengabaikan perintah Allah, bagaimana nanti pertanggungjawabannya? Maka ada sebuah contoh yang dibawakan oleh As-Sufyan ibn Uyainah. Ya. Dia mengatakan, yaqulu Ibrahimu At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, mathaltu nafsi fil jannah. Kata Ibrahim At-Taimi, suatu hari aku berhayal. Ya. Aku memisalkan diriku sedang berada di surga. Akulu thimaraha. Aku sedang makan buah-buahannya. Wa ashrabu min anhariha. Aku sedang minum dari sungai-sungai surga. Wa u'aniku abkaraha. Dan aku sedang jalan bareng holiday, memeluk bidadari-bidadari surga. Enak kayaknya. Thumma mathaltu nafsi finnar. Kemudian aku mengandaikan, menghayal, bagaimana kalau aku sedang di neraka? Akulu min zakumiha. Aku makan dari pohon-pohonan neraka. Wa ashrabu min sadidiha. Minum dari nanah yang ada di neraka. Tentunya lebih pahit dan menjijikkan. Na'udzubillah. Wa u'aliju salasilah wa aghlalaha. Aku berusaha melepaskan rantai-rantai yang mengikat tubuhku dan mengikat leher. Kita kalau dicekek tangan gimana sih? Ya, sakit. Ini dicekek rantai di neraka. Waliyadzubillah. Membayanginya mengerikan. Antum dicekek rantai di neraka panas lalu ditarik.
Na'udzubillah. Ya. Fakultu li nafsi. Maka aku berbicara dengan jiwaku. Ai nafsi. Wahai jiwa. Ayu syai'in turidin. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Qalat. Uridu an uradda ila dunya. Fa'amala salihan. Maka jiwaku mengatakan. Aku pengen dikembalikan ke dunia sebentar. Aku pengen beramal soleh. Ya. Qala qultu. Maka aku mengatakan. Fa'anti fil amniyati fa'amali. Hai jiwa, engkau sekarang ini sedang berangan-angan. Kau lagi ngehayal ya. Fa'mali ya, sesungguhnya kau masih di dunia. Maka beramallah segera. Ya. Susun rencana-rencana untuk menambah tabungan amal soleh ketika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang ke-7. Ya. Mengingat kematian. Kaidah yang ke-8. Bismillah, ana izin minum. Alhamdulillah. Takhayyurul julasa'i wattifaqur rufaqa wantiqa'ur rufaqa ya. Intinya memilih teman duduk yang salih ya. Kenapa memilih teman duduk perlu yang salih, tidak asal comot? Karena akan berpengaruh kepada agama, pola pikir kita. Makanya penulis tidak banyak memberikan penjelasan, langsung dibawakan sebuah ayat ya. Wasbir. Apa ayatnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 28? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu. Ini nabi yang dinasihatin suruh bersabar. Ya, pesan ini pun sama buat kita. Wahai Edi, wahai Aba dan Ummahat, wahai adik-adik solih dan solihah, bersabarlah kalian bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Allah di pagi dan sore hari. Ya. Kalau Nabi tentunya disuruh bersabar dengan sahabat-sahabatnya, orang-orang mukmin yang fakir, yang beribadah dengan tulus, menyeru Allah dengan ikhlas, dengan ridha, hanya mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Ya. Maka duduklah bersama mereka, pergaulilah mereka orang-orang soleh. Memang kadang kita suka kesel kalau duduk sama orang soleh. Kita udah pengen dunia, dia masih zikir. Kita udah pengen dunia, dia masih baca Quran. Ya. Kita harus nunggu. Ya sabar memang. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Ya. Dan kata Allah, janganlah kalian palingkan mata kalian, ya, pandangan kalian dari mereka ya, kepada orang lain. Kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mencari kesenangan dunia. Yang terlalu berat kepada kehidupan dunianya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ini pesan yang dalam sebetulnya. Dan jangan kita taat sama orang-orang yang Allah telah kunci hatinya. Allah telah buat dia lalai dari mengingat Allah. Allah telah membuat dia lalai dari salat, dari puasa, dari mengamalkan kewajiban-kewajiban, lalu mengutamakan hawa nafsunya, mengikuti dunia dan alurnya. Ya. Maka ini adalah perbuatan yang sia-sia dan bisa membinasakan. Maka kata Allah, jauhi dan sabar bersama orang-orang soleh ketika kita masih berada di dunia. Di sini kata qala Sa'di, ya seorang mufassir, fihal amru bisuhbatil akhyar. Di sini ada perintah. Kita diperintahkan sama Allah untuk bersahabat dengan orang baik. Wa mujahadatu nafsi an suhbatihim. Dan sabar bersungguh-sungguh ya ketika bersahabat dengan orang-orang baik, bersahabat dengan orang-orang salih ya. Bersahabat dengan orang yang hobinya ngaji siang, sore, pagi, malam ya, sabar. Karena disitulah letak pahalanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilih. Ya. Nabi mengatakan seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, sahabatnya. Maka falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka setiap kita melihat dengan siapa kita bersahabat, dengan teman. Ya. Karena kata Abu Sufyan al-Khattabi, maksud dari hadis Nabi al-mar'u ala dini khalilih, maksudnya la tukhalil illa man radita dinah wa amanatah. Kau jangan sampai bersahabat kecuali dengan orang
yang kau ridhoi agamanya dan akidahnya. Amanah di sini akidah, pemikirannya. Fa innaka in halaltahu. Karena kalau kita bersahabat dengan orang yang seperti itu, yang kita ridhoi atau tidak kita ridhoi, qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Kita akan disetir kepada pemikiran sahabat kita, akidah sahabat kita, dan segala hal yang dia lakukan. Permainannya, hobinya mungkin, ya, pola tidurnya, pola makannya, yang biasa kita makan tempe lalu makan steak. Kalau dalam masalah makan gak ada masalah, halal, mubah. Kalau sudah masalah pemikiran, ini bahaya. Ya. Na'udzubillah. Kita sudah pernah bahas ya tentang masalah perumpamaan bersahabat dengan penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Taib. Itu kaidah yang ke-8. Sekarang al-qaidatu tasi'ah, kaidah yang ke-9. Ya. Al-hadharu minal ujubi wal-ightirari bin nafsi. Ya. Kata Syekh, berhati-hati dari sifat ujub dan sombong. Maksudnya apa? Tertipu dengan diri sendiri. Ya. Merasa diri hebat, merasa diri tidak punya dosa. Makanya ketika Syekh menyebutkan kaidah, Syekh langsung menyebutkan satu ayat dalam surat An-Najm ayat 32. Ya. Apa ayatnya? Wala tuzakku anfusakum. Dan janganlah kalian mengatakan dirimu suci. Atau janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Maksudnya apa? Janganlah kalian mengaku sok suci dari dosa-dosa. Ya. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri bahwa kita terlepas dari dosa. Kita orang soleh, kita orang baik, hidup ana terstruktur dari pagi sampai malam. Tidak ada celah kemaksiatan yang ana lakukan, tidak. Ana terbebas dari dosa-dosa kecil insya Allah. Ana seorang Allah ya Syekh. Allah katakan, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian ujub berbangga diri ya, dengan amalan yang telah kalian lakukan. Ya. Maka di sini kita jelas ya, Allah melarang untuk memuji diri sendiri atau yang mengantarkan kepada kemaksiatan atau kepada sikap riya ya. Ini sebab kita menjadi riya dan sebab hilangnya amal-amal saleh yang kita lakukan. Ada sebuah ayat yang mungkin kita bisa renungkan bersama. Indama su'ilat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Aisyah ditanya ya, tentang makna ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Ini ayat kalau kita renungkan, Masya Allah ya. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Dan hati mereka takut. Ya. Takut ya, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal salih, beramal kebajikan, ya, lalu mereka takut. Kemudian qalat, Aisyah bertanya dong, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yusrikun? Wahai Nabi, apakah mereka ini yang takut ini karena mereka adalah orang-orang yang minum khamar, yang mencuri, ya. Jadi mereka takut? Kata Nabi, la, ya binta Siddiq, tidak wahai anak Abu Bakar. Lakinnahumul ladzina yasumun. Mereka ini orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, mereka salat, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Yang mereka takutkan amal soleh mereka tidak diterima sama Allah. Karena ujub. Dia melihat sekitarnya pendosa semua. Ini fulan jarang salat subuh, ini fulan ya ana lihat kok pelit ya. Dia melihat orang salah semua. Ya walhasil dia ujub. Orang-orang ini tidak. Dia beramal dan yang dia takutkan dirinya sendiri. Gimana kalau amal ana nggak diterima? Dan orang lain tidak beramal karena tidak tahu ilmunya. Maka masing-masing kita mudah-mudahan bisa mengambil faidah dari hadis ini. Akhrajahu Tirmidzi. Yang terakhir, al-qaidatul asiratu, ya. Kaidah yang ketujuh adalah ma'rifatu haqiqati hadhihi nafs, mengetahui hakikat jiwa manusia.
Wa ma'rifatu sifatiha. Ya. Kita harus pelajari sifat jiwa ini seperti apa. Agar memudahkan kita al-i'tina'u biha. Ya. Agar kita punya perhatian khusus. Ya. Wa mudawatuha minal afati allati tatra'u alaiha. Dan kita bisa mengobati penyakit-penyakit hati tatkala penyakit itu hinggap ya. Manusia pasti sakit, mau jasadnya mau hatinya. Tapi ketika sakit itu datang ke tubuh kita, kita tahu obatnya ya. Oh kalau pilek ini obatnya, sakit gigi ini obatnya, kan begitu kalau jasad. Hati pun sama, ketika kita pelajari ya. Oh ketika ria harus begini, ketika ada penyakit sum'ah harus begini ya. Ketika kita mulai sombong harus begini ya. Kita pelajari obatnya. Dan Allah telah membagi jiwa itu kepada 3 bagian. Singkatnya, yang pertama, an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Wahiyya allati itma'annat bil iman wa dzikrillahi ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbal. Adalah hati-hati yang merasa tenang dengan keimanan, tenang dengan mengingat Allah, tenang dengan beribadah kepada Allah, tenang ketika menerima perintah-perintah Allah. Ya. Dan di sini penulis membawakan sebuah ayat di surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya. Dan Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang hatinya tentram dengan mentauhidkan Allah, dengan mengingat Allah. Ya. Sehingga hatinya tenang. Cukup dengan iman yang betul, dengan zikir, hatinya sudah tenang. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena memang hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mentauhidkan Allah, ya, hanya dengan menjauhi maksiat-maksiat Allah, hati kita akan semakin tenang. Ya. Kata Allah apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dengan hati yang diridhoi, ya, yang Allah ridhoi perbuatan kita. Fadkhuli fi ibadi, ya. Maka masuklah ke dalam hamba-hambaku yang soleh. Join, bergabunglah dengan orang-orang soleh. Ya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Allah persilahkan. Buat siapa? Buat hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panggilan ini khusus buat mereka yang ridho ikhlas menerima takdir Allah. Yang merasa tenang ya, ketika imannya sudah kokoh. Yang kedua, an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah ini apa? Wahiyya allati talumu sahibaha ala fi'lihil khata'. Yang dia senantiasa mencela dirinya ketika berbuat salah, ya. Yang menyia-nyiakan kewajiban, ya. Makanya Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 2, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Ya. Dan aku bersumpah, kata Allah, dengan jiwa yang suka menyesali dirinya. Allah bersumpah dengan hari kebangkitan, hari kiamat, ya. Hari pembalasan amal soleh. Ya. Allah bersumpah demi jiwa yang beriman dan bertakwa, yang suka mengkritik hatinya ketika dia meninggalkan ketaatan. Kenapa ya tadi anak nggak sholat subuh? Kenapa ya kemarin anak kok nggak bantuin orang tua nyapu ya? Kenapa anak tadi kok ngangkat suara di hadapan orang tua, di hadapan guru? Kenapa kok ketika orang tua nyuci piring anak malah tidur ya misalnya? Dan lain sebagainya. Kenapa tidak ada orang minta-minta nggak anak kasih? Dia mencela dirinya sendiri karena meninggalkan ketaatan, meninggalkan perintah. Ini an-nafsul lawwamah. Ya. Yang ketiga, an-nafsul ammaratu bis-su'. Jiwa yang senantiasa menyuruh pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang haram, ya, melakukan dosa, ya, menyetir jiwanya untuk ke tempat-tempat yang Allah murkai, ke tempat-tempat maksiat, ya. Na'udzubillah. Dan memang ada jiwa yang model seperti ini. Ya. Penulis menyebutkan satu surat, ya, perkataan istrinya Al-Aziz, ya, Raja Mesir yang kadang kita kenal dengan istilah Zulaikha, ya. Wa ma ubarri'u nafsi. Ya. Saya tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu ini, jiwa ini selalu menyuruh kepada kejahatan.
kepada kemaksiatan. Ini aslinya jiwa. Selalu menyuruh kita untuk berbuat yang salah, yang tidak baik ya. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa-jiwa yang sudah Allah rahmati, jiwa-jiwa yang sudah Allah sayangi, ya. Yang sudah Allah beri hidayah, taufik dan petunjuk. Ya. Fahadhil awsafu thalatha lin nafsi, ya. Dan kata Syekh, dan inilah ya model 3 sifat jiwa yang kadang ada di setiap kita, yang kadang setiap waktu bisa berubah-ubah ya. Makanya kata Syekh, faqad tajtami'u hadhihi sifat indal insan fi yaumin wahid bihasabi halin nafs. Terkadang 3 sifat ini bisa berkumpul di dalam diri seseorang dalam satu hari. Tergantung kondisi jiwa, tergantung pengaruh-pengaruh di hari itu yang datang kepada dia. Bisa jadi paginya dia an-nafsul mutmainnah ya, dia ngaji, dia bertaubat, dia niat untuk tidak bermaksiat. Siangnya ya dia mulai itu ya. Karena sudah lihat A B C D mungkin di mall, di jalan, kendor ya. Malamnya ya karena mungkin yang lain sudah tidur ya, dia sendirian buka HP, walhasil terjerumus ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada pada an-nafsu al-mutmainnah ya. Dan anak tutup dengan perkataan tabi'in ya. Qala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri mengatakan, al-mu'minu qawwamun ala nafsihi ya. Seorang mukmin itu harus jadi pemimpin, harus jadi penilai ya, mengevaluasi buat dirinya sendiri. Yuhasabu nafsah, mengevaluasi jiwanya, tindakannya. Wa inna ma khafal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya seseorang akan ringan hisabnya di hari kiamat tatkala dia memperbanyak menghisab dirinya ketika di dunia. Semakin dia menghisab dirinya, kenapa saya begini? Saya kenapa tadi gibah teman? Kenapa saya makan uang haram? Tadi kenapa saya ngambil sendal ketika pulang Jumatan? Kenapa saya ngambil nasi teman saya yang belum kebagian jatahnya? Maka dengan sering kita begitu, harapannya di hari kiamat nanti hisab kita ringan. Wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Dan hisab kita akan berat di hari kiamat nanti tatkala kita jarang muhasabah ketika di dunia. Barakallahu fikum. Inilah 10 kaidah dalam mensucikan jiwa ya, agar kita bisa menyambut ilmu yang akan masuk ke dalam dada-dada kita. Terlebih sebentar lagi bulan Ramadan ya. Semoga kita bisa menyambut hadirnya bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan ya, dengan penuh kesenangan ya. Karena kalau kita sesak, merasa berat menyambut Ramadan, jangan-jangan hati kita kotor. Jangan-jangan dosa kita terlalu banyak sehingga kita belum siap untuk membaca Al-Quran lebih sering di bulan Ramadan, untuk berpuasa lebih banyak di bulan Ramadan, untuk beramal soleh, bersedekah lebih banyak di bulan Ramadan, terlebih di 10 Ramadan terakhir. Ya. Maka nas'alullah taufik ya, kita memohon kepada Allah kemudahan dalam beramal soleh, khususnya di bulan-bulan Ramadan, bulan depan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Jika ada yang keliru dari apa yang anak jelaskan, itu murni dari anak ya. Mudah-mudahan ada yang mengoreksi di kemudian hari, dan jika ada yang betul, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.